Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Kali ini untuk pertama kali, mungkin minggu kemarin saya belum bisa mengisi secara langsung, baru di-share materi pembelajarannya saja. Tapi tentunya minggu ini saya bisa memberikan penjelasan tentang mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Untuk materi pertama yaitu menerapkan FET atau MOSFET sebagai penguat dan peranti saklar. Di kelas 11 ini mata pelajaran produktif itu pertama ada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika, kemudian ada penerapan sistem audio video, kemudian juga ada penerapan sistem radio dan televisi, kemudian ada PKK juga. Dan tentunya satu dan yang lainnya untuk pelajaran produktif itu sangat berkaitan erat. Dan penerapan rangkaian elektronika ini merupakan lanjutan dari pelajaran di kelas 10 yaitu dasar listrik dan elektro. Ya. Jadi anak-anakku yang pada saat ini berada di kelas 11 tentunya komponen-komponen baik itu simbol maupun beberapa karakteristik dari sebagian komponen sudah kalian dapatkan di mata pelajaran dasar listrik elektro. Kemudian juga ada pengukuran, baik itu menggunakan ampermeter, baik itu menggunakan osiloskop, ya, pengukuran tahanan, pengukuran tegangan, pengukuran arus. Itu sudah didapatkan di dasar listrik elektro di kelas 10. Dan di kelas 11 ini lanjutannya penerapan rangkaian elektronika, kalian akan mempelajari lebih dalam lagi sekaligus dengan penerapan daripada komponen-komponen yang kalian pelajari pada mata pelajaran dasar listrik elektro di kelas 10. Dan untuk di bab ke-1 ini dengan kompetensi dasar menerapkan FET atau MOSFET sebagai penguat dan peranti saklar. Seperti yang kalian ketahui bahwa FET ini atau field effect transistor ini merupakan komponen transistor. Hanya saja prinsip kerjanya berbeda dengan prinsip kerja transistor bipolar atau transistor yang biasa kalian kenal. Field effect transistor ini bekerja bergantung dari satu pembawa muatan, apakah itu elektron atau apakah itu hole, sehingga output atau drain itu dapat diatur berdasarkan besaran muatan yang dibawanya, apakah semakin negatif, apakah semakin positif. Makanya transistor ini disebutkan transistor unipolar. Itu. Kenapa? Karena bergantung pada satu pembawa muatan. Jadi kalau tidak bisa bercampur antara elektron atau hole. Jadi kalau elektron ya elektron, kalau hole ya hole. Makanya ada nanti ada yang jenis tipe N, ada juga yang jenis tipe P untuk field effect transistornya atau FET, ya. FET. Ada juga MOSFET, itu hanya berbeda daripada proses produksinya saja. MOSFET itu metal oxide, ya, field effect transistor. Jenisnya masih FET. Nah, untuk aplikasi linier, transistor bipolar lebih disukai, namun transistor FET
sering digunakan juga karena memiliki impedansi input yang sangat besar, terutama digunakan sebagai switch atau sebagai saklar. FET lebih baik karena resistansi dan disipasi dayanya yang kecil. Ini nanti dapat kita lihat dari gambar maupun dalam bentuk diagram perbedaan antara FET dengan transistor biasa atau transistor bipolar. Ya, makanya untuk saklar kemudian penguat daya itu lebih baik menggunakan MOSFET atau FET ya, atau GFET daripada transistor bipolar. Ada dua jenis transistor FET. Jadi dari si FET ini, transistor FET ini itu dibagi dalam dua jenis. Ada junction FET dan ada MOSFET. Jadi seperti yang tadi dikatakan, pada dasarnya semuanya jenisnya sama. Transistor memiliki prinsip kerja yang sama. Perbedaan yang mendasar adalah dari struktur dan karakteristiknya. Ya, dari struktur dan karakteristik kedua FET ini yang membedakan. Junction FET dan MOSFET. Tetapi prinsip kerjanya sama. Sehingga pada saat melakukan pengukuran, ya, melakukan pengukurannya pun sama. Itu. Cara melakukan pengukurannya pun sama. GFET maupun MOSFET, cara melakukan pengukuran mana yang masih baik atau yang sudah short itu dapat dilakukan pengukuran seperti transistor biasa dengan menggunakan avometer. Hanya saja cara mengukur GFET atau MOSFET berbeda caranya, berbeda dengan kita mengukur pada kaki-kaki basis kolektor atau emitter. Jadi kita dapat mengetahui mana GFET atau MOSFET yang masih baik atau yang sudah short. Cara mengukurnya sama karena punya prinsip yang sama, hanya perbedaan dari strukturnya saja, ya, dari proses karakteristik. Nah, kita lihat struktur transistor GFET untuk kanal N dan kanal P untuk saluran tipe saluran N atau saluran P, atau tipe N atau tipe P gitu. Nah, seperti pada transistor bipolar, pada transistor unipolar ini juga atau pada GFET, dia memiliki 3 kaki, namun namanya bukan basis, kolektor, atau emitter. Tapi ada gate, drain, dan source. Ini sumber, ini gerbang, ini drain untuk pengurasan atau output. Ya. Nah, kita lihat mana tipe P, ya, mana tipe P dan tipe N. Jadi pada kedua terminal sisi implan ini terhubung satu dengan lain secara internal dan dinamakan gate ini. Ini adalah dari kedua sisi ini, ya, kedua sisi ini terhubung di dalamnya, ya, di dalam ini terhubung, dan ini adalah merupakan gate atau gerbang, sehingga dari arus yang mengalir dari source ke drain ini tergantung besaran deflasi yang terbentuk daripada kaki gate ini. Semakin positif apakah semakin negatif? Semakin positif untuk kanal P, ya, untuk kanal P semakin positif dia semakin tertutup, tapi kalau semakin negatif dia akan semakin terbuka, sehingga arus dari source, dari sumber menuju drain itu bisa besarannya sebesar daripada deflasi yang dihasilkan daripada kaki gate ini. Ya.
Dan begitu juga dari tipe P ini untuk kaki gate-nya N ya, negatif atau hole ya. Jadi dia semakin positif dari kaki gate ini, maka deflasi dari source menuju drain ini akan terbuka. Tetapi semakin dia positif, maka semakin dia negatif, maka dia akan semakin rapat, sehingga arus dari source menuju ke drain itu tertutup dan dia memiliki impedansi yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai saklar. Ini adalah gambar yang menganalogikan bahwa kaki gate ini adalah sebagai sebuah keran. Jadi pada saat kita mau mengalirkan air, misalkan ini mau mengalirkan air, besaran yang keluar, air yang keluar ini tergantung besaran kita membuka lubang pada kaki gate ini, gitu. Pada kaki gate ini. Kalau besarnya kita buka 1 mili, yang keluar juga 1 mili. Kalau kita 2 mili, ya yang keluar 2 mili. 3 mili, ya 3 mili. 4 mili, ya 4 mili. 5 mili, ya 5 mili. Itu. Kalau terbuka lebar, ya lebar. Maka harusnya juga akan besar. Ini kenapa disebut kaki gate atau gerbang. Source adalah sumber, drain adalah output untuk keluaran, untuk pengurasan. Drain, kita suka kenal dengan istilah drain itu dari mesin cuci. Ya, drain mengeluarkan air berarti keluar. Nah, ini makanya sama. Jadi kita supaya gampang mengingat ya, jadi kita kaitkan dengan istilah-istilah lain supaya kita dapat mengingat apa fungsi daripada kaki drain. Kemudian apa fungsi daripada kaki source. Kemudian apa fungsi daripada kaki gate. Source itu sumber. Gate itu adalah gerbang ya. Gerbang. Jadi ini dibuka gerbang supaya arus dari source menuju drain, bukan sebaliknya dari drain ke source, bukan. Tapi dari source menuju drain itu tergantung daripada kaki gate. Ya. Nah, ini kedua kaki ini terhubung ya, terhubung satu dan yang lainnya ini di dalam. Nah, istilah file effect atau file effect, efek medan listrik. Jadi berdasarkan prinsip kerja transistor yang berkenaan dengan lapisan deflasi atau depletion layer. Jadi ada lapisan-lapisan deflasi tadi. Kalau kita kembali di sini akan terbentuk depletion layer atau lapisan deflasi. Apakah itu semakin negatif dia akan semakin terbuka, apakah semakin positif dia akan semakin menutup. Contoh di sini. Kalau dia semakin negatif, maka arus akan besar menuju ke drain atau arus dapat mengalir dari source menuju drain. Tapi kalau dia semakin positif, maka dia akan semakin tertutup sehingga mengakibatkan tidak bisa menyeberangnya arus dari source menuju ke drain. Jadi itu yang dinamakan dengan deflation layer. Lapisan ini terbentuk antara semikonduktor tipe N dan tipe P karena bergabungnya elektron dan hole di sekitar daerah perbatasan. Tadi yang di perbatasan. Sama seperti medan listrik, lapisan deflasi ini bisa membesar atau mengecil tergantung dari tegangan antara gate dan source. Jadi besarnya deflasi atau deflation layer ini tergantung daripada besaran tegangan yang diberikan antara gate dengan source. Itu. Jadi tadi kalau dilogikakan besarnya tenaga kita untuk membuka keran ini apakah 1 mili, 2 mili, 3 mili. Besarnya deflation layer ini tergantung daripada
tegangan. Kalau tegangannya misalkan 5 volt, dia akan menghantarkan arus dari source ke drain itu berapa miliampere. Kalau dia misalkan naik di 6 volt, naik di 7 volt, di 8 volt, 9 volt, 10, 11, 12 sampai tidak terbatas misal gitu. Maka semakin besar arus yang mengalir dari source ke drain karena depletion layernya terbuka lebar. Terbuka lebar. Jadi kembali lagi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa inilah deflection layer. Gerbang deflesinya ini, lapisan deflesinya. Ya. Jadi besaran arus yang mengalir ke drain ini tergantung daripada tegangan antara gate dan source. Atau power yang kita berikan nih berapa milivol untuk dapat mengalirkan arus dari source ke drain. Coba kita lihat prinsip kerja transistor JFET daripada kanal N. Kita lihat drainnya. Drain dan source transistor dibuat dengan semikonduktor tipe N dan gate dengan tipe P. Jadi ini untuk JFET tipe N, kita harus pastikan bahwa kaki gate itu terbuat dari germanium atau semikonduktor tipe P. Ya. Dan drain dan source itu terbuat dari tipe N. Ini untuk JFET saluran N, saluran untuk hole atau katakan negatif. Tegangan bias antara gate dan source adalah tegangan reverse bias. Antara gate dan source ini tegangan reverse, ya, tegangan maju. Tegangan gate lebih negatif terhadap source. Disebut ini karena dia tegangannya reverse, maka tegangan bias pada kaki gate ini lebih negatif daripada source. Jadi sekali lagi, ya, untuk JFET tipe N atau kanal N, untuk saluran N, untuk kaki drain dan source dibuat dari semikonduktor tipe N dan gate daripada tipe P. Tegangan biasnya negatif. Ini tegangan reverse biasnya lebih negatif daripada kaki source. Ini untuk tipe N. Kita lihat, ini untuk tipe N. Jadi ini lanjutan dari sini, ya. Kanal tipe N. Ya. Kita lihat di sini. Tegangan source negatif pada saat tegangan gate source 0 volt. Kenapa? Karena 0 volt ini belum terhubung. Dia akan tertutup rapat. Tidak ada celah pada depletion layer ini untuk mengalirkan arus dari source menuju ke drain. Paham ya? Jika ini, kalau kita lihat seperti ini drainnya terhubung ke positif, kemudian source and gate ini terkoneksi dengan negatif. Kondisinya depletion layernya itu tertutup. Tertutup. Karena tegangan bias yang negatif, maka arus gate yang disebut I
G akan sangat kecil. Kenapa? Resistansi input akan sangat besar. Jadi resistansi atau tahanan impedansinya di sini sangat besar. Makanya JFET ini dapat digunakan sebagai saklar karena memiliki kelebihan dari transistor bipolar, ya biasa, karena transistor unipolar. JFET atau FET ini memiliki impedansi yang sangat besar sehingga sedikit pun tidak dapat mengalirkan arus dari source menuju drain. Ya. Nah, berapa impedansinya? Nah, ini impedansi input transistor FET umumnya bisa mencapai satuan mega ohm. Sebuah transistor JFET diketahui arus gate 2 nanoampere pada saat tegangan reverse gate 4 volt. Maka dari hukum ohm, resistansi input transistor ini dapat kita lihat di sini. Resistansi input tegangannya 4 volt dibagi 2 nanoampere. Itu 2000 mega ohm. 2000 mega ohm, sangat besar, sehingga arus itu dapat tertahan dengan kuat. Makanya dengan karakter seperti ini, pemilihan switch elektronika dengan menggunakan FET itu sangat cocok, sangat baik untuk digunakan. Begitupun untuk penguatan daya, ya. Makanya untuk power amplifier, ya, yang digunakan untuk standar lapangan itu dia lebih cenderung menggunakan FET, ya. Dia memiliki kekuatan daya tahan arus yang besar, dapat dilalui oleh tegangan yang besar, memiliki nilai impedansi yang sangat besar. Berbeda dengan transistor bipolar biasa yang memiliki kapasitas yang memang terbatas. Makanya hasil output atau suara yang dihasilkan untuk penguatan daya antara transistor bipolar biasa dengan transistor FET jenis MOSFET itu lebih baik, lebih kuat dorongannya amplifier yang menggunakan penguat daya MOSFET atau FET. Jadi kalau kita hitung seperti ini kemarin. Nah, simbol JFET ini untuk JFET tipe N. Tipe N. Ini tanda panahnya ke dalam. Jadi kalau tanda di transistor biasa yang ada tanda panahnya itu kaki apa? Emitter. Kalau di FET itu kaki gate, ya. Kalau di FET itu kaki gate. Ada tanda panah ke dalam, ada tanda panah keluar. Yang ke dalam adalah untuk tipe N dan yang tanda panah keluar adalah untuk tipe P. Itu untuk simbol JFET. Jadi hampir sama simbolnya, dia memiliki 3 kaki, hanya saja dia tegak lurus, K-nya itu berbentuk kotak, tidak K seperti biasa, ya. Nah, karena struktur yang sama, terminal drain dan source untuk aplikasi frekuensi rendah dapat dibulak-balik. Ini salah satu kelebihan. Namun biasanya tidak demikian untuk aplikasi frekuensi tinggi. Umumnya JFET untuk aplikasi frekuensi tinggi memperhitungkan kapasitansi bahan antara gate dengan drain dan juga antara gate dengan source.
Ini ada beberapa perbedaan kapasitansi gate terhadap drain dan antara gate dengan source ini dalam proses pembuatan JFET-nya. Jadi ini yang membedakan adalah kapasitansinya. Untuk frekuensi rendah dia oke, tetapi pada saat dia digunakan pada aplikasi frekuensi tinggi itu harus memperhitungkan kapasitansi bahan antara gate dengan drain dan juga antara gate dengan source. Nah, dipahami ya. Itu untuk kanal tipe N atau FET tipe N atau dengan saluran Hall negatif. Kemudian tipe yang kedua ada yang namanya kanal tipe P. Ya, JFET untuk kanal tipe P. Ya. Sama dengan prinsip kerja FET kanal N atau tipe N, hanya saja tipe yang digunakan adalah semikonduktor tipe P. Kalau tadi pada JFET kanal N, semikonduktor yang digunakan adalah tipe N. Tapi kalau untuk tipe P, ini semikonduktornya yang digunakan adalah tipe P dengan polaritas tegangan dan arah arus yang berlawanan jika dibandingkan dengan transistor FET kanal N. Simbolnya sama tadi seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa untuk simbol tipe N panahnya ke dalam, untuk simbol tipe P arah panahnya adalah ke luar. Jadi sama. Hanya saja tadi yang harus dibedakan tuh, mana tipe simbol untuk tipe kanal P, kanal N itu lihat di patokannya di tanda panah. Kita buka lagi gambarnya. Nah, di sini ini yang membedakan. Ini untuk tipe N ke dalam, untuk tipe P ke luar. Ini harus hafal, paham betul. Sehingga pada saat kita membaca sebuah skema diagram dengan menggunakan MOSFET, kita tidak bingung. Ini teh simbol gunanya apa? Menggunakan tipe N atau tipe P. Ya kita lihat di simbolnya, arah tanda panahnya kemana. Kalau ke dalamnya tipe N, kalau yang keluar adalah tipe P. Kita lihat kurva drain. Kurva drain jika diberi bias negatif dan jika gate dan short dihubungkan singkat. Ini kita lihat ya. Jika ini untuk bias ya, karena dari gate ke short ini merupakan reverse bias, sama seperti kanal tipe N yang tadi. Tipe N. Gambar yang berikutnya adalah jika gate dan short ini dihubungkan singkat. Berarti kalau kita kembali ke gambar yang di atas, ini kita lihat pada posisi depletion layer ya, atau lapisan depresinya. Pada saat reverse bias pada gate dan source ini adalah positif ya, maka depletion layernya untuk kanal tipe P atau JFET tipe P ini dia akan menutup rapat. Pada saat terjadi reverse bias antara kaki gate dan source tegangannya positif, maka deflection layernya dia akan tertutup atau impedansinya naik tinggi sehingga source ke drain tidak dapat mengalirkan arus ya, berbanding terbalik dengan JFET dari kanal
tipe N, di mana tegangan antara gate dan source ini semakin negatif, ya, reverse biasnya negatif atau 0, maka diffraction layer dari N menuju drain itu tertutup. Ya, jadi itu pengenalan daripada komponen FET atau MOSFET untuk minggu ini. Insya Allah nanti minggu depan pada pertemuan berikutnya akan kita kupas tuntas lagi struktur JFET dan MOSFET, baik itu tipe N dan tipe P. Nah, untuk anak-anak silakan apa yang barusan disampaikan dibuatkan rangkuman dan dikirim melalui link yang sudah ada di bawah ini, ya, dikirimkan melalui link absen ini rangkuman dari apa yang kamu simak hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini, ya. Untuk bahan bacaan saya akan kirimkan juga file PowerPoint-nya di grup, dan ini mohon untuk dipelajari, dibuatkan rangkumannya, dikirim ke https://bit.ly/3ft KMNJ, dan ini pun sebagai link absen, ya. Itu saja, dan tugas kalian untuk menambah wawasan, tolong cari beberapa artikel tentang file efek transistor, kemudian juga cari struktur aslinya itu modelnya seperti apa, yang namanya FET atau MOSFET itu, ya, jenis barang aslinya itu komponennya yang seperti apa, itu silakan searching, browsing, ya. Kemudian beberapa ide dan gagasan daripada penggunaan komponen FET ini juga silakan Anda cari, ya. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin, walaupun kalian semua berada di rumah dengan beberapa keterbatasan, ya. Tapi yakin nanti pada saatnya kita akan ketemu pada saat melakukan proses kegiatan praktikum, ya, karena mau tidak mau kita harus melaksanakan praktek dari beberapa materi yang telah disampaikan. Hanya saja proses untuk tatap mukanya mungkin nanti dijadwal berdasarkan shift kehadiran. Jadi nanti dibagi dari beberapa shift, karena yang kelas 11 sekarang itu cukup lumayan banyak, sekitar 40-an. Jadi dibagi 4 rombongan kehadiran di sekolah untuk melakukan proses praktikum di sekolah. Adapun mekanismenya mungkin nanti akan disampaikan melalui grup. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.